Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan materi yang berjudul pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf tersendiri memiliki 2 poin penting, yaitu adalah pola pengembangan paragraf dan tata penulisan paragraf yang baik. Sebelum melangkah ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri bernama Muhammad Radit. Selanjutnya, baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang membentuk satu kesatuan ide. Paragraf memiliki dua poin penting, yaitu adalah gagasan utama. Gagasan utama merupakan inti paragraf yang didukung oleh gagasan pendukung. Setiap paragraf harus memiliki kesatuan dan kepaduan. Pentingnya pengembangan paragraf yang baik. Yang pertama, kejelasan ide. Paragraf yang terstruktur membantu menyampaikan ide secara sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua, kohensi dan koherensi, yaitu pengembangan paragraf yang baik menciptakan keterkaitan antar kalimat dan keutuhan teks. Yang ketiga, daya tarik tulisan, yaitu paragraf yang menarik dan terorganisir dengan baik dapat menarik perhatian pembaca. Pola pengembangan paragraf menurut Suyono 2018, yaitu yang pertama, pola definisi, yang memaparkan definisi atau pengertian suatu konsep atau istilah. Yang kedua, pola klasifikasi, mengelompokkan objek ke dalam kategori tertentu. Yang ketiga, pola contoh, memberikan contoh-contoh untuk menjelaskan suatu konsep atau ide. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf menurut Wijono 2019. Yang pertama, pola analisis, menguraikan suatu konsep atau topik dalam unsur-unsurnya. Yang kedua, pola sebab akibat, menjelaskan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu fenomena. Yang ketiga, pola perbandingan, membandingkan dua atau lebih objek, konsep, atau ide untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf menurut Sobari 2019. Yang pertama, pola enumerasi, memaparkan sejumlah item atau unsur terkait suatu topik. Yang kedua, pola ilustrasi, memberikan contoh-contoh untuk memperjelas suatu konsep atau ide. Yang ketiga, pola proses, menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam suatu proses. Dan yang selanjutnya yaitu tata penulisan paragraf yang baik. Yang pertama adalah kalimat topik, di mana kalimat ini menyatakan ide utama atau inti paragraf, dan yang kedua yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang mendukung, mengembangkan, atau memperjelas ide utama. Dan yang ketiga itu urutan logis. Paragraf disusun dengan urutan yang jelas dan logis, baik secara kronologis maupun konseptual. Dan yang keempat adalah transisi, kata penghubung yang membantu membentuk keterkaitan antar kalimat dan antar paragraf. Adapun aturan panjang paragraf, yang pertama, paragraf yang efektif itu umumnya terdiri dari 3-8 kalimat. Dan panjang paragraf yang ideal itu berkisar antara 50 hingga 200 kata. Adapun satu ide utama itu terdiri dari setiap paragraf hanya membahas satu ide utama secara jelas dan terfokus. Kalimat dan selanjutnya itu kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik yaitu kalimat yang menyatakan ide utama atau gagasan pokok paragraf, dan yang kedua kalimat topik yang mengembangkan, mendukung, dan memperjelas ide utama. Adapun penggunaan kata penghubung dalam paragraf, yang pertama menyatakan hubungan. Menyatakan hubungan digunakan untuk menunjukkan hubungan logis antar kalimat seperti sebab akibat, perbandingan, dan urutan. Yang kedua, menciptakan kohesi. Penggunaan kata penghubung yang tepat membantu menciptakan keterkaitan antar kalimat dan keutuhan paragraf. Dan yang terakhir yaitu variasi kata penghubung, menggunakan berbagai kata penghubung seperti karena, sehingga, meskipun, dan selain itu untuk meningkatkan keberagaman tulisan.
Adapun contoh paragraf yang baik dan pengembangan paragraf efektif, yang pertama adalah kalimat topik, di mana kalimat topik ini pengembangan paragraf yang baik membantu menyampaikan ide secara efektif. Kalimat penjelas yaitu paragraf yang terstruktur dengan baik memudahkan pembaca memahami alur pemikiran dan mengikuti argumen yang disampaikan. Dan pola pengembangan, pola analis, di mana paragraf menguraikan konsep pengembangan paragraf ke dalam unsur-unsurnya. Kesimpulan, pengembangan paragraf yang baik mencakup kesatuan, kepaduan, dan pengembangan yang terarah. Memilih pola pengembangan yang tepat akan membantu penulis menyampaikan ide dengan lebih efektif. Tata penulisan yang baik mempermudah pembaca memahami gagasan yang disampaikan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6 yang berjudul pengembangan paragraf. Untuk pertanyaan dan juga saran ataupun masukan boleh disampaikan di kolom yang telah disediakan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.